warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Yunia dengan NIM H5401221021027. Seperti biasa, di sini saya akan sharing sedikit ilmu mengenai materi ArchGarch. Nah, sebelum kita masuk ke demonstrasinya, kita bakal cari tahu dulu ArchGarch itu apa. ArchGarch itu kepanjangan dari Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Kalau GARCH itu kepanjangannya General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Nah, metode ArchGarch ini merupakan suatu metode yang menggunakan model peramalan, lebih dikenal juga sebagai model forecasting time series. Dan model ini biasanya juga digunakan hanya untuk penelitian dengan satu variabel atau bisa disebut dengan single equation. Nah, kapan ArchGarch ini digunakan? Biasanya dalam metode ARIMA, apabila syarat sudah dipilih tidak dapat memenuhi asumsi homoskedastisitas, berarti model tersebut masih terdapat heterokedastisitas. Jika sudah seperti itu, maka saatnya menggunakan metode ArchGarch. Jadi pada intinya, metode ArchGarch ini digunakan ketika model terdeteksi mengandung heteroskedastisitas. Kemudian, di mana ArchGarch digunakan? ArchGarch digunakan dalam pencarian volatilitas data tertentu. Ini dilihat dari pengaruh varian serta error kuadrat yang ada pada series data tersebut. Kemudian, siapa yang menggunakan? Biasanya para peneliti akademis, perusahaan risiko, institusi keuangan, dan lain sebagainya. Terus kemudian, bagaimana cara menggunakan ArchGarch? Nah, cara menggunakan ArchGarch ini sebagaimana pada metode lain. ArchGarch ini mempunyai model umum. Yang model umum ini merupakan model tentatif yang terdiri dari P, Q, R, di mana P berarti Arch, Q merupakan difference, dan R yaitu Garch. Nah, sekarang lanjut demonstrasi. Di sini kebetulan saya sudah buka demonstrasinya, saya menggunakan stata. Ini saya sudah buka statanya. Seperti biasa, kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Saya sudah punya datanya, tinggal paste aja. Kebetulan ini adalah data harian kurs di Indonesia. Kalau misalkan datanya sudah dipaste seperti ini, kita tinggal masuk ke tutorial seperti biasanya. Ini sebelum kita masuk ke command, kita ubah dulu variabel name-nya supaya nggak bingung. Kita ubah aja jadi kurs. Oke, kalau udah baru kita masuk ke command-nya. Nah, di sini kita coba generatein dulu. T sama dengan underscore n. Sorry, ini harusnya sama dengan susah. Sama dengan oke. Kalau udah seperti itu, kemudian kita generatein new t sama dengan daily. Nah, waktu mulai detak kita itu 1 Januari 2020 plus T min 1 enter. Nah, kemudian kita format supaya men-set menjadi variabel time series. Nah, caranya itu format persen daily, terus masukin new t tadi, terus enter. Nah, kita cek data kita. Nah, di sini udah di new t-nya udah tertera keterangan waktu yang kita gunakan, itu mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita ke command lagi ke sini, statanya, kemudian kita t-set tahunnya, t-set harinya maksudnya. Sorry, ini kelebihan, terus enter. Nah, di sini udah keterangan bahwa tahun variabelnya itu dari 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Nah, kemudian kita akan melihat plot data dengan cara tulis aja di command-nya two-way, kemudian ts line, terus masukin variabel kita. Variabel kita kan kurs, jadi masukin aja kurs. Kemudian enter. Nah, di sini adalah salah satu cara untuk melihat stasioner data kita melalui plot line. Nah, ini sudah muncul bahwa kalau misalkan dilihat secara non-formal, data kita jelas kelihatan tidak stasioner karena dilihat dari fluktuasi yang ada yang naik banget, ada yang turun banget. Oke.
Kalau misalkan udah, kita sekarang coba cek dengan cara uji stasioner formal dengan diffuler. Seperti biasa, diffuler, masukin variabel kita, terus enter. Nah, ternyata secara formal pun data kita memang tidak stasioner. Nah, kita harus stasionerin data dulu dengan cara gen d, masukin variabel, kemudian sama dengan d titik, masukin variabel. Oke, di sini udah kita cek. Nah, di sini udah ada si angka barunya ya. Ini adalah data hasil di diferensiasikannya. Nah, sekarang kita cek lagi diffulernya dengan menggunakan variabel baru yang sudah didiferensiasi. Nah, ternyata setelah didiferensiasi, variabel kita sudah stasioner. Nah, jika sudah stasioner, sekarang kita akan lanjut melihat model ARIMA, menggunakan parallelogram. Seperti biasa di command-nya kita tinggal ketik AC, kemudian masukkan variabel. Karena kita tadi stasioner di first difference, kita masukin variabel yang first difference-nya. Enter. Nah, di sini udah muncul parallelogramnya, kita tinggal tentukan nilai auto correlation-nya atau nilai moving average-nya. Karena AC itu kan sama dengan moving average. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata kita bisa cut off di 1. Dan kita simpulkan MA-nya itu 1 atau nilai Q kecilnya 1. Kalau udah seperti itu, kita close. Kita sekarang cari nilai PAC atau AR-nya. Dengan cara PAC, masukin variabelnya, terus enter. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa nilai PAC-nya atau nilai AR-nya atau nilai P kecilnya ada di angka 1 juga. Nah, berarti kalau misalkan sudah seperti ini, kita sudah bisa mendapatkan model tentatif dengan model 111, di mana nilai AR-nya itu 1, terus nilai D-nya atau difference-nya 1, dan nilai Q-nya sama dengan 1. Ini model tentatifnya 111. Oke, kalau misalkan kita udah menemukan model tentatifnya, sekarang kita akan mencari model terbaik. Nah, cara mencari model terbaiknya yaitu kita tinggal ketik aja di command ARIMA, kemudian masukkan variabelnya, kemudian koma, ketik lagi ARIMA, kemudian masukkan model tentatif kita tadi 111 log. Nah, ini kan muncul. Nah, ternyata R-nya udah stasioner, MA-nya juga udah stasioner. Kalau misalnya udah kayak seperti itu, kita tinggal stat IC aja. Nah, di stat IC, di sini kita dapat mengetahui nilai AIC dan BIC. Ternyata di model 111, AIC dan BIC-nya itu bernilai 4.528 sekian dan 4.530 sekian. Nah, sekarang karena kita baru mencoba satu model, kita akan coba model lain dengan cara saya akan mengubah ARIMA menjadi 011 terlebih dahulu. Nah, ternyata di 011 ini MA-nya jadi tidak stasioner, tapi kita cek stat IC-nya. Nah, di stat IC-nya juga di sini kalau dibandingkan 4528 lebih besar ya. 4528 lebih besar, 4539 sama 4544 lebih besar juga. Jadi bisa kalau dibandingkan dengan ini kita bisa simpulkan bahwa model yang pertama itu lebih baik dari model yang kedua. Oke, kalau misalkan kita sudah menemukan model terbaik, kita akan masuk ke pemodelan autoregressive heteroscedasticity. Nah, kita pertama akan memunculkan nilai residualnya dulu. Ini untuk mengecek apakah data kita bersifat homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Nah, harus kita ingat bahwa penggunaan ArcGarch ini ketika data mengandung heteroskedastisitas. Kan harusnya data itu homoskedastisitas. Tapi kalau data ini ternyata heteroskedastisitas, maka uji ARIMA itu tidak cukup dan dilanjut ke uji ArcGarch. Nah, cara untuk mengeceknya adalah kita munculkan nilai residual dengan cara predik. Terus kita coba namain datanya itu misalkan UHAT, resid.
Nah, di sini sudah. Kemudian kita coba ke uji heteroskedastisitasnya dengan cara regres UHAT. Nah, ini udah muncul. Nah, kemudian ini nggak cukup sampai di sini. Setelah regres, kita harus mengestat arch. Nah, ini bisa dilakukan estat arch LM ini bisa dilakukan ketika kita sudah meregres UHAT atau nama variabel lain dari untuk mengetahui residual kita. Kita tinggal enter. Oh, sorry. Saya salah ketik. Harusnya estat arch ada H-nya. Arch LM. Nah, udah muncul di sini. Bisa kita lihat ya, probabilitas sama chi-square-nya 0,0000, di mana lebih kecil dari 0,05. Dan di sini juga tertulis LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity. Nah, artinya ketika probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05, ini bisa disimpulkan bahwa data kita itu bersifat heteroskedastisitas. Dan apabila data kita heteroskedastisitas, seperti yang sudah disebutkan, bahwa uji ARIMA saja tidak cukup. Berarti kita sekarang lanjut ke uji ArchGarch. Nah, untuk cara uji ArchGarch-nya, kita sekarang masuk aja ke statistik, kemudian ke time series, kemudian ke ArchGarch, dan pilih ArchGarch model. Nah, di sini di dependent variable kita masukin aja variabel kita. Oke guys, tadi ada sedikit trouble, tapi sekarang kita lanjut. Nah, tadi lanjut untuk pemodelan arch-nya, kita ke statistik, kemudian kita ke time series, setelah itu kita ke seperti langkah tadi ArchGarch, kemudian ArchGarch model. Nah, di sini ada model. Nah, di dependent variable-nya kalian masukin si variabel kita. Karena tadi kita variabelnya itu stasioner di first dependent, jadi kita gunain yang decurs ini. Kemudian, untuk spesifik maksimal length-nya, kita gunakan yang legs sederhana dulu di leg 1, kemudian di model 2-nya, di sini kalian tinggal masukin aja model yang terbaik tadi. 111. MA-nya 1, stationer di first difference, dan R-nya juga 1. Kemudian kita tinggal OK aja. Nah, bakal muncul seperti ini. Nah, ini udah muncul nilai AR, MA-nya, dan ARCH-nya. Ini udah di bawah 0,05 semua. Nah, kita coba sederhanakan model kita dengan ARCH 1. Jadi per satunya itu dihapus, terus tambahin 0. Nah, ini sama aja sebenarnya nilainya sama yang di atas. Nah, kenapa saya gunakan seperti itu? Agar di sini saya tuh bisa menambahkan komponen guard-nya. Karena tadi kita baru menggunakan arch. Nah, sekarang di sini saya mau nambahin guard. Di sini di arch dalam kurung 1 kita tinggal spasi aja, terus tambahin guard, terus dalam kurung 1 lagi, kemudian kita enter. Nah, di sini udah muncul komponen ArchGarch-nya, di mana ArchGarch-nya juga udah di bawah 0,05. Nah, setelah seperti ini, kita baru estat IC. Oh, sorry, salah. Estat IC. Jangan sampai salah ngetik ya, guys. Karena kalau di Stata salah ngetik pun nanti bisa berpengaruh ke model yang kita keluarkan gitu. Ini contohnya aja kayak comment aesthetic is unrecognized. Jadi gak bakal muncul modelnya. So, kita harus benar-benar hati-hati dalam pengetikan, entah itu spasinya ataupun cara penulisannya. Enter. Nah, di sini udah muncul AIC-nya bernilai 4376 sama BIC-nya bernilai 4400. Nah, setelah ini kemudian kita akan menampilkan nilai variansnya dengan cara di komennya ketik aja predict. Setelah itu koma, terus kita kasih aja nama predictnya itu dengan var underscore garch 11, kemudian koma, terus masukin varians, oh my god, varians
terus tutup kurung, enter, invalid name. Kalau kita coba lagi, predict var garch 11 varian. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita lihat variabel editornya. Nah, kalau udah muncul angka, nah di sini udah ada variabel atau varian garch satu-satunya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke comment-nya. Kemudian setelah itu, jika kita ingin menghitung nilai simpangan baku, ya kita tinggal akarkan aja gitu nilainya dengan cara generate, kemudian simpangan SD itu yang beritahu bahwa data kita itu daily atau bersifat harian, kemudian underscore garch 11 terus sama dengan skrt dalam kurung var garch 11, enter. Oke, karena ada kesalahan lagi di sini. Harusnya di sini itu bukan SQT tapi SQRT. Jadi kalau misalkan salah satu huruf pun ini bisa jadi error. Oke, sepertinya ini tidak dispasi. Kita coba-coba aja ya, guys. Coba kalau nggak dispasi. Oke, ternyata SQRT sama si dalam kurung ini nggak boleh dispasi. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita akan melihat plot simpangan bakunya dengan cara tsLine. Kemudian add underscore garch 11. Bentar, ini salah. Apanya yang salah? Kita coba cari tahu. Oke guys, aku udah nemuin kesalahannya. Ternyata ini kesalahannya itu di AD-nya. Harusnya ini SD. Karena kan kita tadi di generate juga kayak SD. Jadi kita tinggal ini aja, ketik aja tsLine SD. Ini untuk melihat plot line dari simpangan bakunya ya guys. tsLine SD underscore garch 11. Terus enter. Nah, di sini bakal muncul simpangan baku, plotline simpangan baku dari garch 11. Oke, setelah ini kita akan mencoba forecasting. Karena ini di sini kan kita bisa lihat ya bahwa grafiknya itu sampai dari 1 Januari sampai harusnya sampai 31 Desember 2020, tapi kurang kelihatan di sini. Nah, ini kan di wilayah observasi kita ya. Nah, kita untuk forecastingnya mau melihat wilayah di luar observasi kita. Maksudnya itu kita ingin melihat nilai kurs di luar observasi kita. Karena data kita dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, maka kita mau mencoba melihat dari 30 Desember ke sana gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita akan melakukan test span dengan cara di sini comment-nya dengan cara forecasting dengan comment-nya di sini ketik aja test span TSA span kemudian add. Nah, kita mau melihat berapa hari setelah 31 Desember 2020 ini. Kebetulan aku di sini mau lihat 3 hari deh. Jadi add dalam kurung 3. Kemudian enter. Nah, coba kita lihat ke variable name-nya. Nah, di sini udah ada ya di bawahnya harusnya. Kita scroll dulu ke bawah. Sangat memakan waktu karena datanya banyak. Nah, di sini udah tertera gitu, 3 hari setelah 31 Desember 2020, di mana di sini terteranya 1 Januari sampai 3 Januari 2021. Nah, setelah itu, kita kembali lagi ke comment. Nah, di comment ini kita lakukan forecasting untuk melakukan forecasting untuk melihat angka 3 hari setelah 31 Desember 2020 tadi. Nah, dengan cara kita masukkan persamaan terakhir. Nah, kita cari dulu persamaan yang tadi, arch-garch yang tadi. Ini ya.
ArchDates. Nah, ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini udah muncul. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, untuk melakukan forecasting, kita melakukan dengan dua cara. Pertama, kita ingin melihat forecast nilai kursnya, kemudian kita ingin melihat forecast simpangan bakunya. Nah, untuk pertama, forecast nilai kursnya itu kita tinggal di comment aja, ketik predict, terus kurs F, kemudian koma, Y, dinamik, terus dalam kurung TD, sorry guys, we want to save change, dinamik dalam kurung TD, kemudian kita ketik awal datanya 1 Januari 2020, kemudian kita enter. Nah, ini untuk nilai kursnya. Kemudian untuk predik nilai simpangan bakunya, kita di sini ketik predik, kemudian var F, variance F gitu, koma. Nah, kalau tadi ya dinamik, sekarang kita ketiknya variance dinamik. Nah, untuk seterusnya itu sama, kita masukin TD dan masukin awal tahun kita. Nah, kalau udah predik variance dinamik yang tadi, sekarang kita coba generatin dengan cara gen ADL sama dengan squared var F, kemudian enter. Nah, kita sekarang cek variable name-nya. Oke, di sini udah muncul nilai dari si variable F dan ADF-nya. Nah, ini merupakan variabel F di luar dari data yang kita peroleh yang semula, dimana ini adalah variance F atau nilai kurs yang nantinya diprediksi untuk tanggal 1 Januari sampai 3 Januari 2021. Nah, mungkin seperti itu demonstrasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.